Pikirnya, kendaraan dinas itu kan pada waktu mudik kalau tidak dipakai mudik disimpan di rumahnya. Parkir di Disarankan tidak bawa mobil kendaraan dinas ke kampungnya. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Setiap tahunnya, jutaan masyarakat Indonesia memanfaatkan momen libur Lebaran untuk mudik ke kampung halaman. Berbagai moda transportasi digunakan, dari pesawat, kereta api, bus, hingga kendaraan pribadi. Namun, ada satu kebijakan baru yang sedang ramai diperbincangkan. Pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara, ASN, menggunakan mobil dinas untuk mudik. Keputusan ini langsung mendapat perhatian luas, baik dari kalangan pegawai negeri maupun masyarakat umum. Menurut Deddy Mulyadi, mobil dinas merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pekerjaan dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan fungsinya. Jika mobil dinas dipakai untuk mudik, itu sama saja dengan menyalahgunakan fasilitas negara. Mobil dinas itu dibeli menggunakan uang rakyat, jadi sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, ujar Deddy Mulyadi dalam sebuah konferensi pers di Bandung. Setiap tahunnya, jutaan masyarakat Indonesia memanfaatkan momen libur Lebaran untuk mudik ke kampung halaman. Berbagai moda transportasi digunakan, dari pesawat, kereta api, bus, hingga kendaraan pribadi. Namun, ada satu kebijakan baru yang sedang ramai diperbincangkan. Pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara, ASN, menggunakan mobil dinas untuk mudik. Keputusan ini langsung mendapat perhatian luas, baik dari kalangan pegawai negeri maupun masyarakat umum. Menurut Deddy Mulyadi, mobil dinas merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pekerjaan dan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan fungsinya. Jika mobil dinas dipakai untuk mudik, itu sama saja dengan menyalahgunakan fasilitas negara. Mobil dinas itu dibeli menggunakan uang rakyat, jadi sudah seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, ujar Deddy Mulyadi dalam sebuah konferensi pers di Bandung. Keputusan ini mendapatkan beragam reaksi dari berbagai pihak. Sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan ini karena dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menegakkan disiplin aparatur negara. Banyak warganet yang mengapresiasi langkah Deddy Mulyadi karena berani mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik. Bagus sekali kebijakan ini. Sudah seharusnya ASN memberi contoh yang baik, tulis seorang pengguna Twitter. Namun, ada juga sebagian ASN yang merasa keberatan dengan aturan ini. Beberapa di antaranya mengeluhkan bahwa kebijakan ini terlalu ketat dan tidak fleksibel. Mereka berpendapat bahwa selama mereka bertanggung jawab atas kendaraan dinas yang mereka pakai, seharusnya tidak ada masalah. Menanggapi hal ini, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa aturan ini harus dipatuhi tanpa kecuali. Jika ada ASN yang tetap nekat menggunakan mobil dinas untuk mudik, maka akan ada sanksi yang diberikan. Kami akan melakukan pengawasan ketat. Jika ada pelanggaran, sanksinya bisa berupa teguran tertulis hingga pencopotan jabatan, tambahnya. Untuk memastikan aturan ini berjalan dengan baik, pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengawasan. Setiap kendaraan dinas akan diawasi pergerakannya selama masa mudik berlangsung. Selain itu, masyarakat juga bisa berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan ASN yang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi saat mudik. Gubernur Deddy Mulyadi juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kebijakan ini. Jika ada yang melihat mobil dinas dipakai untuk mudik, segera laporkan ke pihak berwenang, ujarnya. Banyak aparatur sipil negara, ASN, yang awalnya kaget dengan kebijakan ini. Sebagian merasa kebijakan ini membatasi mereka untuk mudik dengan lebih nyaman.
Sebelumnya, banyak dari mereka yang menggunakan mobil dinas tanpa ada larangan tegas, sehingga aturan baru ini cukup mengejutkan. Salah satu ASN di Bandung yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, "Saya sudah bertahun-tahun menggunakan mobil dinas untuk mudik. Tidak pernah ada teguran, jadi saya pikir itu masih diperbolehkan. Tapi tahun ini, tiba-tiba ada larangan yang ketat. Saya jadi harus mencari alternatif lain." Namun, ada juga ASN yang setuju dengan kebijakan ini karena merasa bahwa kendaraan dinas memang seharusnya digunakan untuk keperluan dinas. Mereka berpendapat bahwa larangan ini bisa membuat citra ASN lebih baik di mata masyarakat. Sebagai abdi negara, kita harus memberikan contoh yang baik. Kalau memang ada aturan seperti ini, ya harus kita patuhi. Lagi pula, kita masih bisa mudik dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum, ujar seorang ASN lainnya di Jakarta. Bagi ASN yang tetap nekat menggunakan mobil dinas untuk mudik, pemerintah sudah menyiapkan sanksi tegas. Sanksi ini terbagi dalam beberapa tingkatan, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah daftar sanksi yang telah diumumkan. 1. Teguran tertulis. Bagi ASN yang pertama kali kedapatan melanggar aturan, mereka akan menerima surat teguran resmi dari instansi terkait. 2. Pemotongan tunjangan kinerja. Jika ASN tetap membandel dan tidak mengindahkan teguran, maka tunjangan kinerja mereka bisa dipotong. 3. Penundaan kenaikan pangkat. Bagi pelanggar yang terus mengabaikan aturan, kenaikan pangkat mereka bisa ditunda sebagai bentuk hukuman administratif. 4. Pencopotan dari jabatan. ASN yang masih tidak patuh setelah mendapatkan berbagai peringatan bisa dicopot dari jabatannya. Sanksi hukum. Jika ada indikasi penyalahgunaan aset negara dalam skala besar, pelanggar bisa diproses secara hukum. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menegaskan bahwa sanksi ini bukan untuk menyulitkan ASN, tetapi untuk memastikan bahwa fasilitas negara digunakan dengan benar. "Kami tidak ingin ada penyalahgunaan aset negara yang merugikan masyarakat," katanya. Agar kebijakan ini benar-benar efektif, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah pengawasan. Salah satunya adalah dengan melakukan pengecekan langsung di jalan tol dan rest area. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian akan melakukan razia terhadap kendaraan dinas yang dicurigai digunakan untuk mudik. Selain itu, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan ini. Warga diperbolehkan melaporkan jika melihat mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi selama periode mudik. Laporan bisa dikirimkan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan hotline resmi pemerintah. Deddy Mulyadi juga mengingatkan bahwa kendaraan dinas yang tetap digunakan untuk kepentingan kerja saat periode mudik harus memiliki surat tugas resmi. Jika ada ASN yang benar-benar harus bekerja selama libur, mereka bisa menggunakan kendaraan dinas, tetapi harus disertai surat tugas yang jelas, katanya. Di sisi lain, masyarakat umum menyambut baik kebijakan ini. Banyak yang merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga keadilan. Seorang warga di Bekasi berkomentar, "Selama ini ASN sering terlihat memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Bagus kalau sekarang mulai ditertibkan. Namun, ada juga yang mempertanyakan efektivitas pengawasan. Apakah pemerintah benar-benar bisa mengawasi ribuan kendaraan dinas yang tersebar di seluruh Indonesia? Kalau tidak ada pengawasan ketat, aturan ini bisa jadi hanya formalitas saja," ujar seorang pengamat kebijakan publik. Bagi ASN yang biasanya mengandalkan mobil dinas untuk mudik, kini mereka harus mencari alternatif lain. Beberapa solusi yang bisa mereka pertimbangkan antara lain: 1. Menggunakan kendaraan pribadi. Jika memiliki mobil sendiri, tentu lebih baik menggunakan kendaraan pribadi daripada harus bergantung pada fasilitas negara. 2. Transportasi umum. Dengan banyaknya pilihan seperti bus, kereta api, dan pesawat, ASN bisa memanfaatkan moda transportasi yang tersedia. 3. Mudik bersama. Beberapa ASN memilih untuk berbagi kendaraan dengan rekan kerja atau keluarga untuk menghemat biaya perjalanan.
Program mudik gratis keempat. Pemerintah dan beberapa perusahaan menyediakan program mudik gratis yang bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat umum. Deddy Mulyadi menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh ASN untuk mendukung kebijakan ini. Sebagai abdi negara, kita harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Jika kita ingin negara ini lebih baik, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ia juga mengingatkan bahwa aturan ini bukan semata-mata untuk membatasi pegawai negeri, tetapi untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi semua. Nah, itulah kelanjutan dari kebijakan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik. Kebijakan ini memang menimbulkan pro dan kontra, tapi tujuannya jelas, untuk menegakkan disiplin dan menghindari penyalahgunaan aset negara. Menurut kalian, apakah kebijakan ini efektif? Atau justru terlalu ketat bagi ASN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian, dan subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.